Di suatu masa yang tidak terlalu jauh dari hari ini, ada seorang pria yang percaya bahwa cahaya bisa dinyalakan tanpa kabel, bahwa energi bisa mengalir tanpa batas, dan bahwa seluruh umat manusia bisa hidup tanpa dikenakan biaya untuk sesuatu yang diciptakan oleh alam semesta sendiri. Namun dunia menolaknya, dan sejarah melupakannya. Nikola Tesla, sebuah nama yang disebut dengan hormat dalam buku-buku ilmiah, namun diabaikan dalam hafalan manusia modern. Lahir pada tahun 1856 di sebuah desa kecil bernama Smiljan, wilayah yang kini menjadi Kroasia. Malam kelahirannya diwarnai badai petir yang dahsyat. Seorang bidan berkata, anak ini milik kegelapan. Namun ibunya menjawab, tidak. Dia milik cahaya. Ucapan itu menjadi nubuatan. Sejak kecil, Tesla memiliki kemampuan aneh, daya ingatan yang tak wajar. Mesin-mesin rumit bisa muncul begitu saja di dalam pikirannya. Ia tidak perlu kertas, tidak perlu pena, hanya perlu sebuah pikiran. Dan seluruh rancangan tampil di dalam benaknya seperti gambar hidup. Suatu hari, saat berjalan bersama temannya di senja yang keemasan, Tesla berhenti. Ia menggambar sesuatu di tanah dengan ranting kayu. Sebuah kumparan. Aku akan membuat motor yang berjalan dengan listrik tanpa sentuhan. Temannya menertawakannya. Namun bertahun-tahun kemudian, kumparan itu menjadi teknologi yang kini digunakan di setiap pembangkit listrik modern. Tesla pindah ke Amerika, membawa koper yang hampir kosong, dan membawa kepala yang penuh dengan mimpi. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria yang telah terlebih dahulu menjadi legenda, Thomas Alva Edison. Dua jenius dalam satu gedung, namun keduanya lahir dari dunia yang berbeda. Edison adalah pebisnis, Tesla adalah pemimpi. Edison percaya pada kerja keras dan eksperimen tanpa henti, ribuan percobaan untuk satu solusi. Tesla percaya pada intuisi, menyelesaikan masalah di dalam pikirannya sebelum menyentuh satu obeng pun. Pertentangan itu berubah menjadi peperangan. Edison menyebarkan listrik dengan arus searah, DC. Namun arus itu lemah, tidak bisa berjalan jauh. Untuk menerangi satu kota, ribuan kabel harus ditanam. Ribuan generator harus dipasang. Tesla menawarkan solusi lain. Arus bolak-balik, AC. Arus yang bisa melintasi jarak jauh, mengalir seperti aliran sungai, naik dan turun dalam ritme elektromagnetik seperti detak jantung bumi. Edison menolak, namun Tesla tidak berhenti. Ia membawa idenya kepada seorang pengusaha bernama George Westinghouse. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, listrik AC menerangi kota-kota besar Amerika. Edison kalah. Namun Tesla tidak merayakan kemenangan itu. Karena bagi Tesla, listrik bukanlah bisnis. Listrik adalah hak hidup manusia. Jika perang arus adalah pembukaan, maka babak berikutnya adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh dunia manapun. Tesla ingin menghapus kabel, menghapus tiang listrik, menghapus perusahaan listrik. Ia ingin membangun sebuah menara raksasa, menjulang tinggi ke langit, menusuk awan, dan mengirimkan listrik melalui udara. Bukan melalui logam, bukan melalui tembaga, melainkan melalui bumi itu sendiri. Menara itu dinamakan Wardenclyffe Tower. Bagi Tesla, bumi adalah baterai raksasa. Langit adalah penghantar alami. Jika frekuensi yang tepat ditemukan, maka seluruh dunia bisa hidup dalam satu aliran energi yang sama. Telepon bisa berbicara tanpa kabel, kapal bisa bergerak tanpa bahan bakar, rumah bisa menyala tanpa sambungan. Bayangkan, pagi hari, matahari belum terbit, namun lampu-lampu desa terpencil sudah menyala terang, tanpa generator, tanpa tagihan, tanpa perusahaan penyedia listrik, semuanya gratis. Bagi Tesla, teknologi bukanlah milik segelintir orang kaya. Teknologi harus menjadi warisan seluruh umat manusia. Namun disinilah segalanya berubah. Seorang pria berdasi hitam datang ke lokasi pembangunan Wardenclyffe Tower. Ia adalah JP Morgan, raja perbankan, pemilik tambang tembaga terbesar di Amerika, dan pemodal utama proyek Tesla. Tesla menjelaskan visinya dengan penuh semangat. Namun Morgan hanya mengajukan satu pertanyaan sederhana. Jika listrik dikirimkan ke udara, di mana saya harus memasang alat pengukur bayaran? Tesla terdiam. Morgan tidak. Ia menarik seluruh dananya.
Dan dengan satu keputusan, mimpi tentang listrik gratis dihancurkan tanpa suara. Wardenclyffe Tower berdiri setengah jadi. Besinya mulai berkarat sebelum pernah menyalakan satu lampu pun. Tesla mencoba mencari investor lain. Namun dunia industri sudah sepakat, energi tidak boleh gratis. Jika listrik bisa mengalir tanpa kabel, bisnis akan mati. Jika manusia tidak lagi membayar listrik, maka kekuasaan akan runtuh. Tesla menjadi musuh. Dari ilmuwan yang dielu-elukan, Tesla berubah menjadi sosok yang dianggap gila. Media menyebutnya penyihir. Surat kabar menjulukinya orang yang berbicara dengan petir. Ia tetap melakukan eksperimen, menghidupkan bola lampu hanya dengan memegangnya di tangan, mengirim listrik ke tubuhnya tanpa rasa sakit, mengendalikan perangkat dari jarak jauh. Ia bahkan menciptakan kapal kecil yang bergerak dengan gelombang radio, cikal bakal teknologi remote modern. Namun dunia memilih mendengar Edison dan melupakan Tesla. Tahun demi tahun berlalu, Wardenclyffe Tower dihancurkan untuk dibayar sebagai besi tua. Tesla hidup sendirian di kamar hotel kecil di New York, hidup bersama burung-burung merpati yang ia beri makan setiap pagi. Ia berkata, satu-satunya makhluk yang benar-benar mengerti aku adalah merpati putih yang datang ke jendelaku setiap hari. Pada suatu malam, tahun 1943, ia ditemukan terbaring diam di atas kasur. Tidak ada keluarga, tidak ada teman, tidak ada penerima warisan. Namun tak lama setelah kematiannya, beberapa pria berseragam gelap datang. Mereka menyita semua catatan, semua dokumen, semua rancangan mesin yang ada di kamar itu, membawanya pergi tanpa penjelasan. Hingga kini, dokumen-dokumen itu tidak pernah dipublikasikan secara lengkap. Apa yang mereka sembunyikan? Di zaman modern, beberapa ilmuwan mencoba mengulangi eksperimen Tesla. Beberapa berhasil menyalakan lampu tanpa kabel. Beberapa berhasil mengirim energi dari satu titik ke titik lain tanpa logam. Namun tidak ada satupun yang dikembangkan secara massal. Setiap kali ide tentang energi gratis muncul, dunia industri tersenyum sinis. Karena listrik bukan sekadar tentang cahaya. Listrik adalah tentang kekuasaan. Seandainya suatu hari nanti mimpi Tesla bangkit kembali. Seandainya bumi kembali menjadi baterai alami. Seandainya manusia tidak lagi membayar untuk sesuatu yang telah diberikan oleh alam sejak awal. Mungkin dunia akan berubah. Atau mungkin dunia akan panik karena sejarah menunjukkan bahwa seringkali bukan teknologi yang tidak siap, melainkan manusia yang belum siap untuk adil. Nikola Tesla pernah berkata, hari ini mereka menertawakan idemu, besok mereka akan menggunakannya kini. Setiap lampu yang menyala di rumah modern, setiap motor yang berputar di pabrik, setiap daya yang menghidupkan dunia, semuanya adalah jejak Tesla. Namun mereka yang hidup dari tagihan listrik tidak ingin namanya disebut. Ilmuwan yang ingin memberi cahaya untuk semua mati dalam kegelapan. Namun mungkin suatu hari nanti dunia akan menyalakan lagi menara yang pernah terbengkalai itu. Dan saat itu terjadi, nama Nikola Tesla akan bersinar lebih terang dari semua lampu di muka bumi.